Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nucidara Nur Fitri dari kelas 12 15 Sistem Informasi serta Perwakilan Kelompok 3 Struktur Data. Di sini kami akan mempresentasikan tugas akhir semester dengan materi QQ. Berikut perkenalan anggota. Berikut nama anggota kelompok 3 Struktur Data. Yang pertama, dengan NIM 122039 Ahmad Fauzi Husain. Kedua, dengan NIM 12200752 dengan nama Ikhlasul Amal Haki. Ketiga, dengan NIM 12200157 Muhammad Yazid Hikmawan. Keempat, dengan NIM 1220063880 dengan nama Nopianti Islami. Kelima, dengan NIM 12200996 dengan nama Nucidara Nur Fitri. Berikut untuk pengertian materi QQ saya serahkan kepada saudari Ahmad Fauzi Husain. Berikut pengertian mengenai queue. Queue atau antrian adalah struktur data di mana data yang pertama kali dimasukkan adalah data yang pertama kali bisa dihapus, atau bisa juga disebut dengan struktur data yang menggunakan mekanisme FIFO, first in first out. Berikut gambaran mengenai queue. Dilanjut, fungsi dalam queue ada beberapa. Yang pertama, fungsi init digunakan untuk membuat queue baru atau kosong, yaitu dengan memberi nilai awal di kepala dan di akhir child dengan -1. Yang kedua, ada fungsi full digunakan untuk mengetahui apakah queue sudah penuh atau belum. Dilakukan dengan memeriksa nilai akhir child apakah sudah sama dengan mekanisme maksimal queue. Yang ketiga, ada fungsi empty digunakan untuk mengetahui apakah queue masih kosong atau tidak. Dilakukan dengan memeriksa nilai akhir bernilai -1 atau tidak. Yang keempat, ada fungsi enq digunakan untuk menambahkan elemen ke dalam queue. Yang kelima, ada fungsi deq digunakan untuk mengambil elemen dari queue dengan cara memindahkan semua elemen atau salah satu langkah ke posisi depannya sehingga elemen yang paling depan tertimpa. Yang keenam, ada fungsi clear digunakan untuk menghapus semua elemen dalam queue. Ada dua cara yang bisa digunakan, yaitu menuliskan fungsi seperti inisialisasi atau memanggil fungsi remove sampai queue kosong. Saya Ikhlasul Amal Haki akan menjelaskan istilah dalam queue. 1. Memasukkan data insert disebut juga dalam put, add, atau enq. 2. Menghapus data remove, biasa disebut istilah delete, get, atau deq. 3. Bagian belakang queue di mana data bisa dimasukkan disebut dengan back, tail atau ekor, atau end, akhir. 4. Bagian depan front queue di mana data bisa dihapus juga biasa disebut dengan istilah kepala atau head. Circular queue di dunia nyata apabila seseorang sedang mengantri, misalnya antri tiket kereta api. Apabila telah dilayani dan memperoleh tiket, maka ia akan keluar dari antrian dan orang-orang yang berada di belakangnya akan bergerak maju ke depan. Kita bisa saja menggerakkan setiap item data ke depan apabila kita menghapus data yang terdepan, tetapi hal ini kurang efektif. Sebaliknya, kita tetap menjaga setiap item data di posisinya. Yang kita lakukan hanyalah merubah posisi front dan rear saja. Circular queue lanjutan yang menjadi permasalahan adalah apabila posisi rear berada pada bagian akhir dari array atau pada nomor indeks yang terbesar.
Meskipun ada bagian yang kosong di awal-awal array, karena mungkin data telah dihapus. Data baru tidak bisa dimasukkan lagi karena rear-nya sudah tidak bisa bergerak lagi. Atau mungkinkah posisi rear-nya bisa berpindah? Situasi seperti itu bisa dilihat seperti gambar berikut. Circular queue lanjutan. Untuk menghindari permasalahan seperti itu, tidak bisa memasukkan data baru. Meskipun queue-nya belum penuh, maka front dan rear-nya berputar kembali ke bagian awal array. Kejadian seperti ini dinamakan dengan circular queue, atau kadang-kadang disebut juga dengan istilah ring buffer. Kejadian seperti ini seperti terlihat pada gambar berikut. Circular queue lanjutan. Perhatikan bahwa setelah rear berputar kembali ke bagian awal array, posisinya sekarang di bawah front. Kembalikan dari posisi aslinya. Front berada di bawah rear. Coba hapus beberapa data sehingga pada suatu saat front juga akan berputar balik ke bagian awal array. Sehingga front dan rear akan kesusun aslinya. Front di bawah rear. Saya Muhammad Yazid Hikmon Arsyad akan menjelaskan tentang metode insert. Metode insert mengasumsikan bahwa queue-nya tidak penuh atau full. Kita tidak melihatnya dalam main, tetapi kita bisa memanggil insert hanya setelah memanggil is full dan memperoleh nilai kembalian yang salah. Pengisian data dengan cara menaikkan rear dan mengisikan data baru tersebut pada rear yang baru sekarang. Tetapi jika rear berada di puncak array pada max size -1, maka harus kembali ke posisi terbawah array sebelum penyisipan dilakukan. Caranya dengan memberi nilai rear sama dengan -1, sehingga jika terjadi kenaikan pada rear, maka rear akan menjadi 0 dasar dari array dan akhirnya n item bertambah. Lalu ada metode remove. Metode remove mengasumsikan queue-nya tidak kosong. Untuk meyakinkan bahwa queue-nya tidak kosong, Anda harus memanggil metode isEmpty. Penghapusan selalu dimulai dengan memperoleh nilai pada front dan kemudian mengurangi front. Jika frontnya terletak pada akhir array, maka harus kembali ke 0, kemudian n item dikurangi. Lalu ada metode pick. Metode pick untuk mendapatkan nilai pada front. Ada metode isEmpty, isFull, and size untuk mengecek n item apakah kosong atau penuh. Sebelum membuat kelas queue-nya, kami menggunakan modul time, berupa datetime, time delta, dan sleep. Datetime berfungsi untuk mendapatkan tanggal waktu saat ini, time delta untuk menghitung selisih antar dua tanggal, dan sleep menunda waktu eksekusi. Fungsi ini membawa parameter berupa angka yang menyatakan detik. Pertama, kita buat kelas queue terlebih dahulu agar lebih mudah membuat dan mengorganisir berbagai fungsi dan state-nya. Di sini kami memakai beberapa fungsi. Yang pertama, method init akan selalu dipanggil setiap kelas dibuat, digunakan untuk konfigurasi objek yang telah dikonstruk, isEmpty. Menguji untuk melihat apakah antrian dalam keadaan kosong, enqueue. Menambahkan suatu item baru ke ujung satu antrian, dequeue. Menghapus item depan dari antrian, dan size. Digunakan untuk mengetahui banyak elemen atau data yang ada di dalam list. Di dalam antrian, kita buat rumus untuk menghitung waktu estimasi pelayanan. Rumusnya yaitu n-time sama dengan datetime now ditambah time delta. Beri waktu bebas untuk detiknya. Sebagai contoh, kita beri waktu 2 detik. Buat variabel antrian dengan bebas di sini kami mendefinisikannya variabelnya sebagai n. Pasien sama dengan Q untuk estimasi jam pelayanan pasien. Antrean sama dengan Q untuk antrian. Inputan sama dengan untuk memasukkan jumlah antrian. Jangan lupa menggunakan integer untuk angkanya. Gunakan for in range untuk mengulang urutan looping yang disimpan di inputan dengan menggunakan increment. Gunakan fungsi while untuk perulangan. Karena kita menggunakan isEmpty, maka gunakan while not untuk mencetak jika kondisi dinyatakan false.
Gunakan kondisi if-else di dalam while untuk menentukan tindakan apa yang akan diambil sesuai kondisi. Jika kondisi if bernilai true, maka cetak yang seperti ini. Dan jika kondisi if bernilai false, maka cetak yang seperti ini. Begitu juga dengan antrian. Jika kondisi if bernilai true, maka cetak ini. Dan jika kondisi if bernilai false, maka cetak ini. Jika kondisi if is empty bernilai true, maka print antrian kosong lalu otomatis akan mengulang dari awal. Jangan lupa dikasih ini biar bisa mengulang dari awal. Jika sudah, mari kita coba run. Masukkan berapa orang yang ingin antri. Sebagai contoh, kita masukkan 5. Pasien ke-1 Alia, kedua Bagas, ketiga Gatan, keempat kelima Sultan. Program akan berjalan. Nah, ini 2 detik sesuai dengan yang kita atur di sini second-nya. Nah, dan dia akan balik lagi kalau antrian udah kosong. Nah, begitulah penjelasan dari kami kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.